Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas yang pastinya nggak kalah keren dari tema-tema sebelumnya. Dan kalian lihat apa yang baru di sini? Ya, rambutku baru. Hore! Aku rambut baru guys. Dan ya sesuai dengan tema kita kali ini, jadi aku mau total. Terus ada outfitan. Lihat nih, aku udah pakai ikat kepala, bukan mau demo. Tapi aku mau menjiwai, asik. Sesuai dengan pembicaraan kita, topik kita kali ini, kita mau bahas soal suatu fenomena atau apa nggak tahu ya, tapi dia viral dan rame terus ya di FYP kita ya, baik itu Instagram, TikTok, apalagi kalau bukan Karen's Diner. Oke, Karen's Diner itu apa sih dan gimana sih anak muda Kristen harusnya menanggapi fenomena ataupun apa ya, hal yang viral ini? Kita mau bahas itu dengan dua narasumber aku yang pastinya keren banget, yang nggak kalah keren dari narsum-narsum kita yang kemarin. Oke, tepuk tangan untuk narasumber aku. Ya, oke, ya, dah. Ya, kita mau kenalan dulu sama yang paling cantik di antara kalian bertiga. Silakan kamu. Oh, bukan. Oh, bukan. Ini ya, kenalan dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Urfika Hikamba, saya biasa dipanggil Urfin. Saya sekarang tingkat 3 teologi semester 7. Tingkat 3 teologi, oke. Semester 6, sorry. Oh iya. Semester 6. Aku iya lagi. Oke, sekarang kamu kenalan dirimu. Oke, luar biasa. Oh, belum. Ya, perkenalkan nama saya Yosua Andreas Mangapul. Saat ini saya tingkat 4 teologi semester 8. Oh, oke. Semester 8. Paling senior ya di ruangan ini ya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih ya sudah mau hadir di tengah-tengah kesibukan Anda. Mau ngapain? Mau komprehensif. Ya. Gitu banget responnya. Oke ya teman-teman, sesuai dengan flyer dan juga kostum aku yang begini, kita mau bahas soal Karen's Diner. Ya, dikit informasi aja, mungkin kalian udah lebih tahu daripada aku. Karen's Diner ini restoran ya teman-teman, tempat makan. Itu didirikan di Sydney, Australia tahun 2021. Itu kemarin waktu pandemi COVID. Jadi ini didirikan sama Aden Levin dan James Farrell. Oke, susah ya namanya. Yang didasarkan pada konsep pengalaman bersantap yang tidak menyenangkan. Nah, jadi ini agak lain konsepnya teman-teman. Dimana-mana kalau kita mau makan, kita mau ke restoran, pasti kita cari yang selain makanannya bagus, yang kita cari itu adalah yang pelayannya pada humble, yang bagus-bagus, yang sopan. Tapi di Karen's Diner ini kalian tidak akan menemukan itu. Waktu di depan pintu aja kalian sudah dapat maki-makian dan hinaan dan hujatan. Itu kalau di Indo. Nah, kita mau bahas itu sama dua narasumber aku. Mungkin mereka udah pernah ke sana atau mungkin berniat ke sana, ya nggak tahu kita. Ya. Ya, aku mau tanya sama narasumber aku. Kalian tahu dong ya Karen's Diner ini. Kalian setuju nggak sih dengan konsep mereka yang kayaknya semakin menghina dan semakin dihina justru semakin famous, semakin senang, bahkan makin rame juga pengunjungnya. Aku kalau lihat di Instagram mereka tuh full terus, bahkan sampai waiting list teman-teman. Gimana nih, Bang Yos dulu? Kamu setuju nggak dengan konsep rumah makan restoran yang begini? Ya, kalau menurut aku sih Bang, ini satu hal yang unik ya. Satu hal yang unik, satu sisi. Karena ada berapa sisi nih? ada banyak sih Bang. Oke, ada banyak sisi. Iya. Iya, jadi Karen's Diner ini kita tahu kan itu mereka penuh dengan ya kata-kata yang luar biasa indah. Yes. Iya, indah sekali negara 62 kita ini ya. Oh. Nah, jadi menurut saya itu ini suatu hal yang unik tapi juga membuat orang pengen tahu sebenarnya nih Bang. Oke. Nah, memang kan hal-hal yang unik itu kan cepat viral Bang. Benar sekali. Hal-hal yang unik itu cepat viral. Jadi kita memang mau ndak mau akan berada di situ dan kita pasti akan mengalami itu gitu loh. Nah, jadi kalau menurut aku sih ini suatu hal yang unik tapi memang kita juga harus berhati-hati tentang hal itu gitu. Oke, khususnya kita anak muda Kristen Iya. ya. Oke, sekarang menurut Orvin atau Orvin sih? Orvi. Oke, sorry guys. Ya, Orvin, menurut kamu gimana nih soal Karen's Diner? Sebelumnya kamu tahu nggak Karen's Diner itu gimana? Sebenarnya belum tahu sih. Oke, sebenarnya nggak tahu. Ya, baru tahu ini. Oke. Dengan konsep yang seperti itu sih, apa ya, pasti kurang setuju karena mungkin konsep itu untuk menarik perhatian orang-orang di luar sana, tapi tentu itu tidak ada kesan yang positif.
kalau menurut saya sih. Oh, oke. Tapi ini tertarik ya aku dengan kalimatnya Orvi yang katanya Yosua juga bilang untuk menarik perhatian orang. Tapi untuk menarik perhatian orang apakah harus selalu dengan kita masih di depan pintu aja udah langsung kayak ngapain lo kesini udah kayak gitu kan. Jadi kayak itu benar-benar menarik perhatian atau gimana sih Orvi menurut kamu itu? Konsep yang kayak gini tuh yang kayak kan nggak harus ya maksudnya untuk menarik perhatian tapi kan nggak harus diawali dengan maki-maki nggak sih? Atau memang ya udah gitu konsepnya? Iya sebenarnya nggak harus kayak gitu juga. Oke. Mungkin itu hanya untuk membuat penasaran mereka aja sih. Oh oke, Makanya, ya. Sehingga- Ada nilai jualnya. Iya. Strategi marketing. Kamu tahu nggak es berapa itu? Es berapa? Oke udah makan. Reno. Oke next ya teman-teman ya. Konsep mereka ini kan pelayannya itu kasar. Terus mereka itu nggak punya sopan santun. Kayak tadi ya, kayak kalian tonton lah di Instagram, di TikTok. Masih di depan pintu aja peraturannya udah ada. Terus yang kayak memang mereka nggak ada sopan-sopannya. Terus mereka kayak apa ya? Bener-bener kasarnya itu tapi ya kata orang Indo sih kasarnya kelihatan banget dibuat-buatnya. Sebenarnya kalau yang aslinya itu yang di Sydney itu mereka nggak sekasar itu. Cuma mereka konsepnya kayak males ngadepin pelanggan terus ya gitu diminta apa ya lu bikin aja sendiri kayak gitu istilahnya. Jadi yang kasarnya itu justru adanya di Indonesia. Nah, konsep yang kayak gini menurut Orvi kalau Orvi ada di Orvi kan? Iya, Kalau Orvi ada di tempat yang teman-teman kira-kira langsung ngajak, yuk makan yuk. Terus tiba-tiba langsung disodorin sama hal kayak gitu duluan nih, masih di pintu masuk. Kamu masih selera makan gak sih? Ya kalau selera sih kayaknya enggak. Oh enggak, oke. Karena dengan konsep yang seperti itu kan kayak marah-marah gitu kan. Mungkin udah terbiasa di rumah bang, karena walaupun nggak dimarahin tertuju ke saya, tapi kalau lihat orang-orang yang marah, jadi selera makannya tuh kayak hilang gitu. Nggak. Lembut banget kamu. Manis banget. Manis banget kamu. Kamu baru bicara dari tadi ya. Bayarannya kurang bang. Ini udah ada nih. Oh iya, Jadi baik. kalau Bang Yo sendiri nih, masih baru masuk terus ini ece-ecenya. Ece-ecenya. Misalnya nih Joshua nggak tahu nih tempat ini adalah begini konsepnya. Terus tiba-tiba Joshua masuk langsung disodorin dengan marah-marah itu Jos gimana? Emosi juga sih bang. Oh, Iya. oke, Kan, emosi juga. Maksudnya kita nih datang makan nih, udah Iya. lapar kan, udah Iya. lapar. Tapi masa datang marah-marah? Oke. Kan kita juga pasti memiliki rasa yang gimana gitu. Gimana? Gitulah pokoknya. Tapi kalau aku pribadi ya teman-teman ya, misalnya kayaknya itu belum ada di Batu ya. Iya. Belum ada di Batu dan belum ada di asrama. Loh. Loh. Belum ada di Batu. Tapi kalau tanya mereka dulu, kalau misalnya itu ada di Batu kalian mau dateng nggak? Honestly aku pengen sih bang. Honestly, oke. Suddenly. Absolutely. Tapi kamu pengen? Apa yang bikin kamu pengen datang ke sana? Kepo sih bang. Kepo. Kepo. Sama makanannya atau sistem pelayanannya atau Iya, karena aku kepo dengan hal yang baru sih menurut aku. Memang di satu sisi cara mereka melayani itu seperti apa sih, aku pengen lihat langsung. Kan selama ini kita hanya lihat di sosial media, di Oke, TikTok, di iya, IG iya. gitu kan. Jadi keponya sih itu aja sih. Itu aja. Kalau kamu Orvis, misalnya itu ada di Batu, terus semua teman-teman asrama pengen ke sana. Kamu udah tahu nih konsepnya begini, kamu masih mau ke sana makan? Ya kalau saya pribadi sih kayaknya enggak. Kenapa Orvi? Saya Bang Yo saya ngajak kamu, dia mau nih. Kamu nggak mau gimana tuh? Iya karena apa ya? Kalau menurut saya sih karena nggak biasa aja sih dengar-dengar. Maksudnya bukan nggak biasa sih, kayak lebih apa ya kak? Nggak tahu. Apa Orvi? Lebih ke mau makannya tuh enak, tenang gitu ya? Ya kalau menurut saya sih mungkin yang lain kayak berpikir kayak penasaran juga gitu kan, kayak pengen tahu kayak kata Bang Joshua tadi kayak lebih penasaran. Kalau saya mikir-mikir dulu lah. Oh iya, oke. Iya. Kalau soal makannya sih mungkin ada di tempat lain yang kayak gitu ya. Udah, Bener, iya. pergi di tempat lain aja gitu. Iya, aku setuju dengan Norvi teman-teman karena menunya itu sebenarnya sama aja kayak burger, ada cheeseburger, ada apa ya wings, apa sih namanya wings itu sayap ayam. Chicken wings, please. Iya. Salahnya apa? Wings. Sayap ayam. Iya. Chicken wings kan? Iya. Ya udah. Ayam sayap. Ya makanya makanannya sebenarnya standar kayak ada di tempat mana-mana yang lain lah. Harganya yang lumayan
lumayan tinggi Iya. kayaknya. Harganya lumayan tinggi, tapi yang bedanya itu adalah ya pokoknya berbanding terbalik dengan istilah tamu atau pelanggan adalah raja. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian berdua nih. Sesetuju apa sih kalian kalau tamu itu adalah raja? Kalau misalnya tamu adalah raja, berarti konsep Karen's Diner ini nggak menjunjung tinggi tamu adalah raja dong. Gimana, Kak Orvi? Ya kalau konsep kalau menurut saya kalau soal itu kok Tamu adalah raja, raja, pelanggan adalah ya, raja, pelanggan pembeli ya itu. Ya kalau itu mungkin lebih ke apa ya, menghargai aja gitu di dalamnya itu. Jadi, Berarti Karen's Diner nggak menghargai pelanggan? Tapi banyak loh yang datang. ya itu kan hanya karena penasaran aja. Oh, oke. Iya, iya. Cari aman Anda ya. Cari aman Anda ya. Nama Instagramnya ada, nanti ikut serang aja loh. Netizen 62, netizen 62. Oke, lanjut deh. Ya, kalau ditanya soal dihargai apa nggak, pasti kita semua pengen dihargai gitu kan. Jadi kalau pelanggan adalah Raja. Kamu ratu deh, bukan raja ya. Iya, karena kamu perempuan. Setuju aja karena di dalamnya tuh kayak saling menghargai aja. Orvi pernah nggak waktu datang ke tempat makan terus ternyata dapat pelayan atau pelayanannya itu yang kayak nggak sesuai dengan hatinya Orvi, terus kayak malah terganggu, mungkin pelayanannya kurang sopan, terus langsung oke, ini pertama dan terakhir aku ke tempat ini. Pernah nggak kau kayak gitu? Nggak pernah sih, Bang. Oh, nggak pernah ya? Oke. Kamu menyukai semua tempat makan yang pernah kamu datangi? Ya selama nggak ada saling merugikan satu sama lain, nggak ada saling menjatuhin atau dengan apa-apa, ya aman-aman aja. Dan selama ini seperti itulah. Oh, oke, ya. Tepuk tangan untuk Orvi dulu, guys. Bang Yos, gimana Bang Yos? Sesetuju apa Bang Yos dengan konsep pelanggan? Kamu raja atau ratu? Raja. Sesetuju apa kamu dengan konsep pelanggan, pembeli, tamu adalah raja? Ya kalau dari sudut pandang aku sih Bang, perspektif aku. Oke. Ya sebenarnya kan untuk Karen's Diner ini sebenarnya kan menurut aku nggak cocok sih dengan budaya kita Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun kita gitu, budaya kita. Nah itu sih yang aku lihat kenapa. Tapi mereka ini membuat suatu hal yang unik gitu kayak yang aku katakan tadi di awal. Nah hanya saja memang di sisi lain budaya kita nggak cocok nih dengan yang Karen's Diner punya gitu kan. Kalau kita lihat seperti yang Abang katakan tadi, yang sebenarnya kan kalau di Australia punya kan itu asalnya Karen's Diner gitu kan. Nah jadi kalau misalnya di sana memang ya yang saya baca dan yang saya coba cari tahu informasinya memang kan mereka itu hanya sebatas males doang, kayak cuek sih jatuhnya kalau menurut aku. Nah sementara kalau yang aku baca juga nih, kalau yang aku cari informasi, Karen's Diner itu jatuhnya lebih kepada maaf ya sebelumnya kayak body shaming, bahkan melakukan hal-hal yang menurut aku udah over sih menurut aku ya. Nah makanya ketika aku melihat Karen's Diner ini, rasa untuk melihat pelanggan atau pembeli itu adalah raja itu menurut aku kurang. Itu sih Bang, sampai sebatas itu. Oke, kata Bang Yos tadi budaya kita bukan yang kayak harusnya bukan yang kayak gini ya, tapi budaya kita adalah ditinggal pas sayang-sayangnya. Iya. Ada amin Orvi. Amin. Kamu korban Orvi. Pelaku. Ya, tapi aku setuju banget dengan Bang Yos. Ya satu sisi setuju karena lagi-lagi kalau kita balik dengan pernyataan mereka berdua, mungkin ini strategi marketingnya mereka untuk mencuri pelanggan. Karena toh menunya sama-sama aja. Tapi kalau bicara soal budaya, beberapa teman-teman kita netizen juga bilang sebenarnya ini nggak cocok budayanya di Indonesia ditaruh yang model beginian, karena orang Indonesia kan sopan-sopan kayak saya gitu. Ya, tapi aku tertarik dengan kalian sekarang udah hidup di asrama. Kamu tinggal di asrama kan? Kamu di asrama juga? Di asrama. Oh iya, oke. Kalian punya sistem makan yang kayak Karen's Diner ini nggak di asrama? Pasti nggak sih ya? Mungkin Bapak Asrama akan datang Bapak Asrama kalau begitu. Kamu bisa ceritain, oh ini siapa? Mungkin perspektif beda ya pengalamannya. Beda. Kamu gimana pengalaman makan di asrama itu terus dengan yang di rumah pasti beda kan? Beda. Gimana Jas?
Ya kalau di asrama kan Bang segala sesuatu kan dijatah. Oh, Nasi gitu. dijatah, Oh, lauk alah. dijatah. Nah kan ya pasti vibes-nya beda dong ya. Vibes-nya beda. Vibes-nya beda gitu. Kalau Jadi, di asrama Kantate vibes gitu ya. Kantate vibes. Oke. Betul sekali. Ya, terus. Nah, jadi pasti ada perbedaan lah di situ gitu. Oke. Pasti ada perbedaan karena kalau ketika di asrama kan ada istilah makan terpimpin. Kita segala sesuatu diatur kan. Nah, kalau di sini kan menu aja dilempar, makanan Bener, dilempar, iya, kan? iya. Nah, itu Belum sih. lagi dapat kata-kata yang kasar gitu ya, Iya, body shaming kayak tadi betul. Bang Yos bilang. Di Putri sama ya? Ya sama juga sih. Samanya di mana? Sama dengan Karen's Diner atau sama dengan yang Bang Yos bilang? Sama dengan yang Bang Yosua bilang. Oh, oke. Ya, jadi di asrama itu kan paling mungkin beda dengan Bang Joshua ya, karena Aspra sama Aspri nggak gabung. Contohnya kalau di Kantate juga, kalau makan terpimpin, itu kan harus apa namanya, ada yang tukang siapin dan pastinya tidak sama seperti Karen's Diner. ya, seperti tidak sama. Dan kalau di situ juga ada aturan-aturannya juga, mungkin agak beda sedikit dengan Putra. Putra. Nah, kalau yang Putri itu kan kayak dalam satu meja itu kan ada 10 orang dan itu udah lengkap semua di situ tingkat 1 sampai tingkat 5 atau tingkat 4 gitu. Jadi aturannya itu ya harus kakak tingkat yang ambil duluan. Oh, oke. Senioritas Jadi, ya. iya, Oke. kakak tingkat baru nanti adik tingkat. Semisalnya nih tiba-tiba kalian makan makan di asrama terus modelnya tuh model Karen's Diner. Kalian bisa bayangkan nggak gimana serunya asrama itu, Jos? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena apalagi dengan kamu dan teman-temanmu. kita sama kok Bang. Oh, enggak. Iya. Saya beda sama teman-teman. Oh iya. Gimana? Tiba-tiba nih Orvi lagi makan terpimpin kan tadi. Tiba-tiba pemimpin meja, pak, dia lempar tuh sendok, pak, dia lempar tuh semua makanan. Gimana Orvi? Ya karena kita hamba Tuhan. Ya pasti itu diuji kesabaran aja sih. Diuji kesabarannya, oke. Nggak langsung harus marah balik juga. Karena di sana kan peraturannya juga pasti itu semua pasti ada Batasannya. batas-batasannya gitu. Oke. Diatur-atur semua pasti. Tapi kamu setuju nggak kalau kira-kira itu diterapkan di Pasti enggak kan? misalnya 1 bulan sekali ala-ala Karen's Diner. Kamu setuju nggak, Jos? Itu impossible sih kayaknya Bang. Itu impossible. Iya, dan kita pun nggak mau juga Iya, ya. kita nggak mau juga. Oke, ya teman-teman, makin seru pembahasan kita tentang Karen's Diner ini dengan Orvi dan dengan Joshua. Kami mau makan dulu dan minum dulu. Ini udah baik kok disusun. Tadi Reno susunnya bagus, tuangnya bagus, nggak kayak Karen's Diner ya. Oke, kami mau nyemil dulu. Kalian juga silakan nyemil di rumah kalian masing-masing. Tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya, kembali lagi sama kami 3. Kami udah nyemil, udah minum, udah makan tipis-tipis ya. Kita mau lanjutkan perbincangan kita soal viralnya Karen's Diner di Indonesia. Sebenarnya kalau di Sydney, di Australia mereka kan dari 2021 dan kita tuh kayak baru mungkin sebulan 2 bulanan juga ya, tapi udah meleduk kayak kompor ya. Udah viral banget dan banyak sekali orang yang pengen kesana berbondong-bondong kayak aku bilang tadi di awal sampai waiting list. Dan kalau aku nggak salah teman-teman, itu mereka dikasih hanya per orang atau per tim tuh hanya 2 jam. Nanti kalau udah selesai 2 jam, ganti lagi, keluar gitu selesai, baru ganti lagi dengan tamu atau pelanggan yang baru, saking banyaknya. Nah ini ternyata hal yang menarik, ternyata yang kita nggak bisa bilang itu buruk juga ya, tapi oke lah, kita anggap itu buruk ya. Ternyata yang buruk-buruk begitu, yang kasar-kasar begitu, itu yang dicari orang zaman sekarang teman-teman. Yang kayak kau marah-marah dan kau dimarahin, kau diejek-ejek dan kau ngejek balik, itu yang kayak malah menarik perhatian. Nah kita harus hati-hati nih sama pergaulan-pergaulan yang kayak gini sebagai anak muda Kristen dan terlebih 2 narasumber aku ini hamba-hamba Tuhan. Nah, aku mau bacaan lagi sedikit nih soal staff di Karen's Diner itu diinstruksikan untuk menampilkan kepribadian yang kasar dan mereka harus lucu. Terus mereka harus mengolok-olok pelanggan selama makan. Dan di Indo kebanyakan pelanggan diharapkan mengembalikan perilaku itu dengan bertindak kasar lagi sama staff. Tapi bukan yang body shaming, bukan yang kayak towel-towel, nggak ada yang sampai nakal yang sampai kayak gitu teman-teman. Hanya kalau misalnya si pelayannya itu marah, terus kayak ngejek, lalu harus balik ejek biar makin seru itu. Nah, jadi semakin
adu mekanik, mereka pakai istilah adu mekanik. Semakin kencang adu mekaniknya, semakin ribut restoran itu dan semakin seru. Nah, oke. Itu terkait dengan konten, teman-teman. Itu terkait dengan kayak tadi Reno bilang strategi marketingnya. Nah, ini terkait konten. Kalian dua setuju nggak sih? Kayak apa-apa dikontenin. Misalnya kayak gini nih, yang kasar-kasar dikontenin. Ntar ada apa-apa dikit-dikit supaya viral, dikontenin. Jadi kalau sekarang tuh handphone tuh benar-benar dipakai untuk memviralkan hal-hal yang ya tadi kata Orvi ini nggak layak sebenarnya untuk viral, tapi ternyata udah viral. Gimana Bang Yos nih menanggapi hal-hal yang dikit-dikit dikontenin, jadinya viral deh kayak gini nih. Gimana Bang? Ya, sebenarnya Bang kalau kita perhatiin dan aku juga sering perhatiin ya di sosmed, baik di TikTok, Instagram atau di segala macam sosmed deh pokoknya. Nah, memang hal-hal yang unik itu atau yang dalam tanda petik yang aneh-aneh itu sebenarnya cepet banget gitu untuk naik gitu, untuk viral gitu. Nah, sama halnya kayak topik kita pada sore hari ini yang Karen Diner ini, memang segala sesuatu tuh sebenarnya dikontenin, tapi harusnya enggak sih menurut aku. Karena ketika kita ngontenin hal-hal yang berbau gimmick dan misalnya dalam hal bully ya menurut aku, kalau kita bisa katakan gitu, ini kan sesuatu hal yang menurut aku pribadi sih negatif gitu ya. Karena bully itu kan dari sisi satu juga bisa mematikan karakter orang menurut aku gitu. Nah, jadi menurut aku kita bisa buat hal-hal konten atau ngontenin hal-hal yang positif sih sebenarnya dibanding hal-hal yang berbau gimmick dan bahkan mungkin ya kayak Abang katakan tadi tuh bisa adu mekanik kalau nggak ribut nggak wow seru. Gitu ya, nggak seru gitu loh. Nah, jadi maksudnya kalau aku sih lebih bagus kita buat konten hal-hal yang positif, misalnya hal-hal yang membangun. Kalau aku dari aku itu sih Bang. Nah, tapi Jos, kenyataannya banyak yang berseliweran di FYP kita itu, bahkan trending di YouTube kemarin, di Twitter, di Instagram, justru konten-konten kreator, artis-artis, influencer yang memberi pengaruh sama followers-followersnya, justru itu yang datang ke Karen Diner, bukan cuma sendiri, bawa geng, bawa keluarga. Nah, ini gimana nih Jos? Kalau aku sih ngelihatnya lebih ke untuk mengejar rating followers sih Bang. Oke, mengejar viewers, ya, gitu kan. Karena berhubungan dengan AdSense juga kan. Jadi ketika mereka bisa membaca keadaan gitu loh, apa yang terjadi, terus mereka langsung pergi ke sana. Jadi pansos. Iya, jadi kasarnya ya pansos yang kayak Abang bilang tadi gitu loh. Jadi ya mereka sebenarnya ya siapa sih yang mau habisin duit sampai sekian ratus ribu hanya untuk dikontenin, dimarah-marahin gitu kan. Pasti ada hal di balik itu gitu loh, ada motivasi, ya, ada udang di balik bakwan. Ya. Mana setuju lagi dia. Terus. Nah gitu, jadi sebenarnya hal itu yang membuat mereka sebenarnya mau ke sana gitu loh. Kemana? Gitu. Ke situlah. Oke, Orvi gimana Orvi menilai ini? Dikit-dikit selebgram, TikTok, apa gitu? TikTok namanya sih? TikTok artis. Seleb TikTok. Seleb TikTok, terus YouTuber, influencer, dikit-dikit ngontenin. Jadi yang nggak harusnya positive vibes, viral. Gimana Mbak lagi? Gimana Orvi menilai ini? Ya, kalau soal viral kayak gitu sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Hanya yang masalahnya itu kalau kita memviralkan sesuatu yang tidak yang tidak berdampak baik bagi yang menonton, gitu sih. Kalau tidak berdampak baik tapi banyak pengunjungnya loh. Teto. Ya gimana Bang Jos? Ini kata Orvi tidak berdampak baik, tapi banyak pengunjungnya. Nah iya Bang, jadi yang kayak aku bilang tadi kan sebenarnya mereka itu jatuhnya pansos sih kalau aku. Karena kan karena toh makanannya sama kayak di tempat lain. Toh juga makanannya sama gitu kan, makanannya sama. Terus malah kalau harganya lebih mahal gitu kan. Dimarah-marahin lagi. Dimarah-marahin. Nah, makanya sebenarnya jatuhnya kepada supaya untuk nambah rating lah, terus kan bisa tambah viewers. Jadi kalau aku sih lihatnya lebih ke sana sih Bang. Gitu. Ini aku nggak ngerti ya, menurut pengamatan kalian berdua, kalau yang viral begini, ini kan mereka baru 1-2 bulan. Kira-kira ini akan bertahan lama nggak sih? Karena yang sampai tadi aku baca, mereka tuh masih baru buka lagi nanti di Bali. Sorry ya, ini tanpa mendiskreditkan Karen Diner, bengkel burger, enggak sama sekali. Kita tuh hanya kayak mau sharing-sharing cerita-cerita aja gimana sih tanggapan mereka berdua, anak muda Kristen, menyikapi soal Karen Diner ini. Nah, sampai tadi aku baca itu masih mau buka outletnya tuh di Bali. Jadi menurut kalian, kalau misalnya yang kayak gini tuh viralnya lama nggak sih? Gimana Orvi?
Bisa lama juga sih karena Bisa mungkin lama, iya. karena tadi orang penuh dengan kayak penasaran gitu juga bisa mungkin dari posisi lain mungkin pelanggan-pelanggannya kan mungkin terasa Menikmati. ya sama Iya. terhibur juga Terhibur, mungkin ya, dengan hal seperti benar-benar. itu. Oke. Menurut Bang Yos gimana? Kalau menurut aku sih bisa jadi bertahan lama Bang ya, satu Oke. sisi. Kan kalau menurut aku kalau yang dia bisa bertahan, kalau mereka menurut aku lebih apa sih? Kalau lebih memperbaiki sih Bang, memperbaiki dalam artian cobalah membuat yang seperti aslinya gitu loh Bang, nggak harus Oke, I see. iya, Iya, jadi iya. kembali ke Yang di Sydney. ya yang di Sydney. Jadi Iya. untuk coba membuat sesuatu yang apa ya, yang nggak terlalu berbeda banget dan harus sampai bully-bully gimmick-gimmick Oke, gitu. ngerti. Jadi Iya. kalau menurut aku sih itu. Jadi kalau misalnya mereka mau buka outlet ya no problem, kan toh juga itu kan bisnisnya orang Iya, gitu kan, benar-benar. kerjaannya orang, buka usahanya orang gitu. Nah, hanya saja kalau satu sisi mereka untuk tidak bertahan lama ya itu ya urusannya mereka Rezeki gitu kan. orang Ya, kita nggak rezeki tahu orang ya. kita nggak Iya. tahu gitu. Tapi aku satu sisi setuju juga dengan pernyataan Bang Yos. Lama enggaknya Karen Danner ini ya nanti ya kita akan lihat dijawab oleh waktu. Tapi aku setuju banget kalau misalnya yang kayak gitu nggak harus diterusin. Maksudnya ya banyak netizen juga yang bilang sebenarnya itu nggak sesuai dengan budaya Indonesia yang harus sopan, harus santun. Tapi kalaupun modelnya harus begitu, ya saran kami mending balik ke kayak Sydney yang aslinya gitu. Kalau di Sydney itu mereka kayak hanya cuma males-malesan meladeni atau melayani pelanggan. Nggak sampai yang body shaming, nggak sampai yang maki-maki, bahkan sampai unsur sara juga Iya. dibawa-bawa. Ada beberapa video yang begitu, nggak sampai begitu. Tapi ini hanya saran. Nah, oke, next Orvi dan Bang Yos. Di Karen's Dinner itu ternyata mereka kayak menormalkan maki-maki kayak tadi aku bilang. Ini berdasarkan yang udah kami baca dan kami tonton ya, literatur yang kami baca sumber-sumbernya bilang kalau Karen Danner itu kayak jadi menormalkan maki-maki, bullying, body shaming, bahkan ngejelin orang. Itu bukan cuma datang dari si pelayannya aja, si Karens-nya aja, tapi juga dari pengunjungnya. Aku sampai tadi tuh aku tonton podcast yang pelayannya tuh kayak nonton mereka datang ke podcast salah satu YouTuber, bahkan aku tonton beberapa. Jadi ternyata mereka tuh sebenarnya biasa aja, cuma yang terlalu over itu justru datang dari pelanggannya. Kayak contohnya sampai kayak towel-towel, sampai kayak tanya hal-hal yang berbau seks, sampai ada yang juga yang dapat pelecehan seksual. Nah, itu juga banyak terjadi di kalangan anak muda, teman-teman. Memang di Karen's Danner itu kebanyakan anak-anak muda, tapi nggak menutup kemungkinan ternyata ada juga 1-2 keluarga, orang tua yang datang ke situ. Nah, ini gimana Bang Yos sama Orvi menilai ini? Maksudnya yang kayak apa ya? Menormalkan maki, menormalkan bully, menormalkan ngejalin orang. Itu Orvi gimana melihat ini? Ya kalau orang-orang menormalkan ini pasti akan berakibat tidak baik juga karena pasti akan adanya malah berdampak buruk gitu sih. Oke. Kamu setuju nggak dengan bukan sistem sih ya, kayak tipe pertemanan yang saling ngebully, saling ngejek-ngejek. Ya kan aku bercanda, jangan baper dong misalnya gitu. Misalnya abang nih sama Joshua, Jos dasar gendut misalnya gitu. Terus Bang Yosnya tersinggung, terus abang bilang jangan tersinggung, jangan baper dong, kan cuma bercanda gitu. Rupanya udah masuk ke body shaming. Gimana Orvi menilai ini? Ya kita kan pasti punya kesabarannya masing-masing. Ya bisa aja kalau ya pasti tergantung orang-orangnya sih. Oke. Kalau orang-orangnya bisa memahami di posisi itu pasti dia akan. Tapi kamu pribadi pasti nggak menganjurkan model pertemanan begitu ya? Pasti ya? tidak. Iya, Karena oke. itu hanya bisa Hanya bisa dilakukan oleh yang ahli gitu. Iya. Iya pula. Aduh sampai awal muncul. Iya pula. Adegan ini hanya boleh dilakukan sama yang ahli gitu. Aduh. Kayak Bapak. Enggak, bukan sama. Tapi ya aku juga setuju dengan Orvi kalau boleh dalam pertemanan itu ya nggak usah lah ada bully-bulian gitu ya. Oke. Tepuk tangan lagi untuk Orvi yang lembut sekali hatimu, dekku. Kamu gimana? Kalau Ya. ini mah loh. Ya, kalau aku sih kita harus tegas ya, Bang. Ya. Nggak boleh apapun alasannya, apapun ceritanya kita nggak boleh menormalkan hal-hal bully, gimmick dan sebagainya gitu. Karena kayak yang aku bilang di awal tadi gitu.
Karena itu bisa mematikan karakter orang, bisa dia insecure. Oke, Insecure. Insecure. Militia tolong, insecure. Sengaja itu. Oh ya, oke. Insecure gitu kan. Nah, jadi kita bisa mematikan karakter orang. Nah, jadi ketika kayak yang Abang katakan tadi, misalnya justru datang dari pengunjung sebenarnya. Nah, kenapa itu terjadi? Pasti ada sebabnya dong. Nah, karena kan mereka dari awal sudah memancing sebenarnya kan. Dari awal mereka sudah pancing. Nah, otomatis ketika pengunjung datang, ya pasti ada respon dong, ada feedback dari pengunjung. Nah, yang justru membuat respon yang lebih reaktif gitu loh. Iya. Kalau aku Justru sih dari si lihatnya Karens-nya ya. Justru dari mereka yang buat duluan, dari Karens-nya duluan gitu loh. Kalau aku sih lihatnya dari situ, Bang. Oke. Kalau boleh tahu, Orvi, dalam pertemanan kamu itu ada yang suka saling ngejek nggak? Biar kamu langsung ngomong di kamera ini, Orvi. Enggak ya? Enggak. Semua teman-temanmu lemah lembut semua. Mau dong gabung di circle kamu. Kamu gimana? Dalam circle-mu orangnya lembut-lembut semua? Iya. Contohnya saya, Bang. Wow. Iya. Oke. Ini senyum percaya kok, teman-teman. Senyum percaya. Ya, lagi-lagi teman-teman yang kayak tadi aku bilang, ini sumbernya dari salah satu podcast YouTuber yang bilang yang dia wawancara sama Karen, salah satu Karen. Ternyata ada yang menilai bahwa pelayannya ini itu hanya tuntutan pekerjaan ternyata, Bang Yos dan Orvi. Jadi di kerjaan mereka sefrontal itu, tapi ternyata di sosmed, di rumah, di keluarga mereka baik-baik aja. Nah, ada yang menilai jadi itu kayak tempat meluapkan masalah, meluapkan emosi, meluapkan kesedihan lah. Lu datang ke Karen's Diner, tapi yang baper-baper lu jangan datang ke Karen's Diner. Nah, ini kan jadi menurut aku itu jadi menciptakan pribadi yang fake. Fake dalam artian kayak di tempat kerjaan kok dia bisa sefrontal itu, tapi ternyata di keluarga, di sosmednya dia bukan alim lah apa ya. Hatinya lemah lembut, dia malah nggak kasar-kasar kayak di tempat kerjanya. Ini gimana Bang Yos menilai ini? Iya Bang, ya kalau menurut aku sih memang cara orang untuk meluapkan emosi, meluapkan kesedihan yang hal-hal begitu kan orang masing-masing orang kan punya caranya masing-masing gitu kan. Nah, memang sih aku percaya yang mereka podcast itu katakan bahwa mereka itu hanya ya jatuhnya gimmick sih, maksudnya kayak di rumah aku yakin mereka nggak gitu lah, nggak mungkin sama suami lempar barang gitu kan. Iya benar ya juga nggak sih. Mungkin, iya nggak juga. Mungkin dia sama suami atau sama istrinya lempar barang, sama anak kan nggak mungkin, jatuhnya KDRT, ups. Jadi nggak mungkin sih, pasti nggak mungkin. Kalau aku sih lihatnya ke situ, dan itu pasti tuntutan pekerjaan dan harus ada SOP yang mereka penuhi di Karen's Diner itu. SOP gitu. Apa? SOP ayam, SOP sop buntut, Bang. Oh beda ya guys ya. Menurut Orvi gimana, Orvi? Tentang ternyata orang-orang yang begini tuh ya tuntutan pekerjaan. Semisal nih Orvi yang saya kenal sekarang kan lemah lembut hatinya, maksudnya yang kayaknya, bukan kayaknya sih, maksudnya baik, lemah lembut, nggak ada tendensi, nggak ada kemungkinan untuk dia melayani orang dengan kasar. Tapi ternyata di tempat kerja itu kamu dituntut untuk kasar. Gimana Orvi menilai ini? Kalau saya mau nilai ini pasti itu berpengaruh dengan kepribadiannya juga ya. Kalau kita terus terbiasa dengan hal-hal yang buruk, pasti juga yang tadinya mungkin kita bukan seorang pemarah, tiba-tiba kita berubah, takutnya di situ aja. Oh oke. Takutnya malah hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi karena terbiasa, terpengaruh dengan hal-hal yang setiap hari dilakukan seperti itu. Takutnya sih kayak gitu. Oke, salah satu pelayannya itu bilang kalau ternyata kerja di Karen's Diner itu bilang kayak, oke, ini aku meluapkan kesedihanku aja, meluapkan emosiku, meluapkan kayaknya banyak banget beban pikiranku. Jadi meluapkannya itu dengan satu sisi tuntutan pekerjaan. Tapi katanya ya aku jadi relax, jadi kayak merasa bebanku berkurang. Nah, terkait dengan meluapkan emosi itu bukan soal marah-marah aja ya, bisa soal kamu meluapkan kesenanganmu, meluapkan kesedihanmu, meluapkan kekecewaanmu, pokoknya meluapkan emosi. Kalian berdua gimana cara meluapkan emosi? Kalau aku sih tidur ya. Loh. Contohnya kalau aku lagi marah-marah banget nih, aku nggak tahu mau luapkan ke siapa, daripada aku bagaimana, mending aku tidur. Bang Yas gimana Bang Yas? Kalau aku lebih ke mendem sih Bang. Mendem. Yang di Simpang Malang sana, iya, Malang. Pendem. Oh, pendem. Iya. Oh ya, oke. Kalau aku sih lebih ke apa ya, lebih
bawa ke dalam aja sih, maksudnya nggak Ke dalam mana ya? ke dalam hatiku Oke. yang paling dalam. Ya, jadi aku nggak frontal yang harus pukul tembok dulu baru meluapkan emosi, nggak. Jadi aku Oke. lebih, daripada aku menyakiti orang lain dalam kemarahanku, dalam emosiku, lebih bagus aku diam. Aku lebih ke situ sih, Bang. Oke. Kalau Orvi gimana? Kamu pernah marah? Pasti pernah. Oh, oke. Terus gimana cara ngeluapin emosi lah, nggak selalu marah kan? Kekecewaan, kayak kesedihan. Kalau itu pasti lebih ke menyendiri sih sendiri. Kok kita bertiga introvert ya ini kayaknya? Oke, Terus oke. aku kalau senang makan, Bang. Oh, kamu kalau senang makan? Banyak makan. Oh, Makanya pantas. begini. Oh ya, pantas pula aku bilang. Oke. Arfi gimana? Iya, lebih ke menyendiri aja sih, karena saya orangnya juga kadang kayak suka marah juga sih, Kak. Jadi Oke. kalau udah jengkel kadang nggak bisa nahan, ya udah langsung ceplok-ceplok aja. Oh, Jadi oke. kayak lebih nenangin diri dulu gitu. Nenangin diri, mengatur emosi, mengontrol semuanya supaya lebih baik lagi. Dan terlebih ya bawa dalam doa toh, pasti berdoa. Kalau udah emosi, udah marah tuh pasti ya berdoa baru tidur kayak apa kayak gitu ya. Oke. Next teman-teman, sebagai mahasiswa teologi ya, kalian berdua mahasiswa teologi ya, bahkan hamba Tuhan ya, secara akademis calon hamba Tuhan, tapi sebenarnya secara status ya kita hamba Tuhan toh. Secara itu semua sebagai mahasiswa teologi ya, hamba Tuhan, apa sih yang mau kalian sampaikan sama anak-anak muda di luar sana terkait fenomena Karen Steiner ini? Entah itu yang kayak fenomena, entah terserah kalian mau sorotinya dari fenomena marah-marahnya kah, fenomena viralnya kah, atau fenomena dari meluapkan emosinya kah, terserah. Bang Yos gimana? Iya, bagi teman-teman muda khususnya anak-anak Tuhan di luar sana, kita memang berasal dari dunia, tapi kita bukan untuk kehidupan dunia ini gitu loh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal itu, coba dipikir 2 kali. Kira-kira efeknya, dampaknya apa ini ke depannya gitu loh. Jangan semua apa yang viral pergi ke sana, apa yang viral pergi ke sana. FOMO Kita harus ya? selektif. Iya, kita harus selektif juga sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira kalau kita buat ini, dampaknya nanti apa gitu. Kalau kita kesini nanti apa yang akan terjadi. Jadi kalau menurut aku sih, untuk hal-hal yang negatif, dan kalau misalnya kita coba buat hal yang positif dengan berbagi konten yang positif, itu kan jauh lebih membangun gitu Bang ya, daripada kita harus pergi ke tempat yang nggak benar. Ya menurutku itu nggak benar ya, karena satu sisi dengan sistem marah-marah, dengan sistem yang jatuhnya juga membuli gitu ya. Jadi itu sama aja menurut aku, kita sudah ikut serta di dalam itu gitu loh. Iya, Itu sih, Bang. Oke, tepuk tangan untuk Bang Yos. Tepuk tangan! Yeay! Sorry teman-teman ya, tim saya lagi nggak mau tepuk tangan untuk Bang Yos ini loh. Luar biasa loh padahal. Orvi, gimana Orvi? Ya, buat semua anak-anak Tuhan di luar, bahkan kita semua di tempat ini, dalam hal ini mungkin kita lebih lebih bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira tujuan hidup saya ini untuk apa dan seperti apa yang saya harus jalani. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak membawa dampak yang positif, ya kita nggak usah maksa diri. Maksudnya kita harus berusaha ngalahin diri kita sendiri untuk kita tidak terus melakukan hal atau kebiasaan buruk, karena itu bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita selanjutnya. Iya. Dan terlebih apa ya, nggak usah takut ketinggalan zaman deh. Maksudnya dalam hal, masa gua anak muda, gua belum ke Karen Steiner gitu ya. Masa gua anak muda terus gua anti sama bully gitu. Jangan sampai yang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian berdua yang sudah sharing tentang Karen Steiner ini. Sama-sama. Tapi kami bertiga, tunggu di satu deh aku tanya. Kalian berdua ya, Orvi sama Yos, kira-kira kalian menganjurkan nggak sih kalau ada teman-teman kalian sama-sama entah satu angkatan, satu teman-teman hamba Tuhan, mahasiswa teologi, kalian menganjurkan nggak untuk pergi ke tempat ini? Enggak. Oh, oke, Orvi enggak. Kamu menganjurkan? Kalau aku juga enggak sih. Enggak ya, oke. Ini tanpa menjatuhkan Karen Steiner ya guys ya. Oke. Ya sekali lagi terima kasih untuk Orvi dan Bang Yos. Sudah sejauh ini perbincangan kita tentang Karen Steiner teman-teman. Kami harap teman-teman bisa dapat apa yang kami bincangkan, apa yang kami bahas pada sore hari ini, supaya kita lebih lebih
bijak dalam memilih dan menentukan. Bukan hanya soal tempat makan, tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita bergaul. Kayak di Alkitab bilang, aku membacakan satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi sebisa mungkin mari kita cari positive vibes di mana-mana ya, baik itu pertemanan, perkataan, lingkungan pekerjaan. Kita usahakan kalau kita tidak mendapatkan tempat yang positif, paling tidak kita bisa menjadi orang yang positif. Kalau tidak bisa menjadi berkat, paling tidak kita tidak menjadi batu sandungan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Orvi dan juga Bang Yos. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton edisi 9 kali ini. Semoga memberkati, dan semua teman-teman yang di luar sana yang mungkin bingung bagaimana cara meluapkan emosinya, jadi datang ke tempat yang salah, datang sama Tuhan. Jangan sampai kita salah meluapkan emosi kita, jangan sampai kita salah meluapkan kekecewaan kita sampai kita lari ke tempat-tempat atau ke pergaulan yang buruk. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Orvi dan juga Yosua. Ya, edisi 9 kali ini sampai di sini. Kalau teman-teman ada pokok doa yang mau didoakan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu tertentu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu cemilannya, sampai ketemu minggu depan di 9 cerita milenial anak muda. Sebelum kita menutup, kita mau berdoa dulu dengan Bang Yos. Boleh tutup kita dalam doa ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh berbincang untuk beberapa hal. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami. Kami boleh menjadi selektif sebagai anak-anak muda, sehingga kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang juga boleh menonton siaran ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Sampai ketemu di 9 minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap makin cinta terus sama Tuhan Yesus. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.